Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang Automation Sorting Cake Machines berdasarkan tugas dari mata kuliah Desain Sistem Mekatronika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Redafa Amurtamo dan Ningrum dengan NIM 42123011041 dari Prodi Mekatronika, kelas B pagi. Oke, sebelumnya saya mohon maaf akibat kamera yang kurang jernih atau mungkin suara yang tidak terdengar dan juga mungkin presentasi yang nantinya kurang jelas ya. Oke. Baik, selanjutnya kita bisa mulai. Baik. Automation Sorting Cake Machine. Berikut merupakan latar belakang daripada automation sorting cake machine. Proses sorting barang secara manual masih memiliki banyak kekurangan seperti human error, proses yang lambat, dan kurang efisien untuk kebutuhan industri modern. Oleh karena itu, dirancang sistem automatic sorting conveyor berbasis PLC Mitsubishi dan vision sensor untuk melakukan deteksi serta pemilihan barang secara otomatis. Sistem ini menggunakan konveyor sepanjang 6 meter dengan mekanisme pivot arm sorter untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta mendukung penerapan konsep Smart Factory dan Industri 4.0. Jadi pada hari ini target pasar kita merupakan perusahaan yang berbidang pada pangan, dari perubahan pangan, di mana salah satunya adalah bagian kue. Oke, seperti yang kita tahu bahwasanya latar belakang yang ingin kami sampaikan adalah seputar bagaimana industri 4.0 ini bisa berpengaruh dalam bukan hanya di industri manufaktur atau sebagainya, namun juga pada industri pangan. Baik, pada slide selanjutnya, apa yang kami lakukan? Berikut merupakan hal-hal yang kami lakukan dalam proyek ini. Pertama, mendeteksi kecacatan produk. Kedua, mensortir kue berdasarkan kualifikasi. Tiga, efisiensi waktu bekerja. Dan empat, mengurangi pengaruh kontaminasi. Baik, mengapa hal-hal ini penting dan mengapa hal ini yang merupakan hal yang kita lakukan? Karena pertama, kami memahami bahwasanya banyaknya human error pada lapangan, di mana ini menyebabkan banyak kerugian dan kami berusaha untuk menjadikan itu lebih efisien dan juga lebih eh, menghemat waktu dan juga tenaga. Oke, mengapa mensortir kue berdasarkan kualifikasi? Kita tahu bukan bahwasanya dalam sebuah produk pasti ada yang buruk dan yang baik. Oleh karena itu kami memfokuskan diri pada bagaimana vision sensor dapat mendeteksi kue atau produk yang dapat kualifikasi baik ataupun buruk dan melakukan itu secara real time. Yang ketiga adalah mengaruhi pengaruh kontaminasi. Kita tahu bahwasannya bahan makanan sangat mudah dikontaminasi atau apalagi ketika bersentuhan tangan atau bersentuhan fisik dengan operator ataupun manusia. Selanjutnya merupakan apa yang kami tawarkan. Baik, hal ini adalah penting bagi perusahaan dan juga bagi kami. Pertama, kami sangat amat percaya diri dengan efisiensi yang kami tawarkan. Karena mengapa? Bayangkan jika Anda dalam perusahaan Anda uh, perlu meng-hire berbagai macam pekerja untuk melakukan pekerjaan ini. Sementara Anda bisa lebih menghemat waktu dan juga tenaga dan juga uang ketika Anda membeli produk kami. Yang kedua adalah real time detection. Ini penting karena mengapa? Kami tidak menggunakan banyak delay. Bahkan dalam waktu 2 detik kami bisa mendetek apakah barang itu adalah barang yang baik atau barang yang buruk. Lalu yang ketiga adalah emergency system. Mengapa hal ini penting? Bayangkan jika terjadi kesalahan dalam sistem, terjadi masalah short atau sebagainya macamnya. Kami bisa menanggulangi masalah itu dan juga menjadikan solusi dengan adanya emergency system, di mana ketika terjadi masalah, operator yang ada dalam situ bisa menekan tombol emergency stop, lalu sistem akan berhenti secara otomatis. Hal ini bisa meminimalisir adanya kerusakan lebih parah ataupun meminimalisir adanya cacat yang berlebihan. Lalu yang ketiga adalah harga yang ekonomis. Kami paham bahwasanya beberapa perusahaan mungkin merasa bahwasanya hal ini jauh lebih boros daripada meng-hire para pekerja. Pada kenyataannya tidak, karena mengapa? Pada lapangan kita tidak bisa meminimalisir yang namanya human error, di mana ini adalah hal yang bisa dibilang lumrah karena eh, karena faktor kelelahan, faktor pekerja dan sebagainya macamnya, otomatis manusia kadang melakukan kesalahan yang mungkin tidak mereka sadari.
Namun mesin secara secara data memiliki presentasi yang berbeda dengan manusia. Mereka berjalan berdasarkan sistem yang sudah kita buat, kami pastikan bahwa itu akan berjalan dengan baik. Dan ketika itu melakukan kesalahan, kita juga bisa membatasinya dengan atau menanggulanginya dengan emergency system yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, hal-hal yang kami tawarkan ini kami percaya bisa memberikan Anda hal yang akan menguntungkan bagi perusahaan Anda. Lalu selanjutnya, berikut merupakan overall desain daripada desain kami. Selanjutnya mungkin akan saya tunjukkan bagaimana overall desain ini bekerja dalam simulasi. Namun untuk sekarang, saya akan melakukan uh, overall design di sini sebegini mungkinnya. Oke. Jadi ada conveyor sepanjang 6 meter dan juga ada pivot arm untuk mengarahkan di mana barang yang produk yang baik ataupun yang buruk. Lalu ada detektor dari vision sensor. Oke, selanjutnya. Berikut merupakan flowchart system. Baik, kita mulai daripada start. Ketika tombol start di, dimulai atau ditekan, konveyor akan berjalan, lalu objek akan terdeteksi. Setelah itu apa? Setelah itu ada decisions making di sini. Di mana ketika objek tidak terdeteksi, maka konveyor akan terus berjalan. Namun ketika sudah terdeteksi, maka oh maaf ada kesalahan sedikit di sini. Harusnya yes ada di bawah sini, tidak di sini ya. Lalu selanjutnya vision sensor bisa akan mendetek apakah barang itu baik ataupun buruk. Ketika barang itu baik, maka pivot akan bergerak dan akan menyorting barang baik itu atau produk baik itu. Lalu kemudian ketika bad quality, di mana ada quality yang buruk, maka akan langsung di short di belakang, di mana itu akan otomatis langsung dibuang atau bisa didaur ulang oleh tergantung dengan kebijakan daripada perusahaan. Lalu selanjutnya ada decision making, di mana setelah terjadi sorting cake ini, apakah sistem akan kembali diteruskan atau tidak? Jika iya, maka sistem akan looping kembali kepada objek terdeteksi di awal karena konveyor akan terus berjalan. Lalu jika tidak, PB stop bisa langsung ditekan dan sistem akan berhenti. Selanjutnya, berikut merupakan bill of materials. Bisa dilihat di sini ada total sebanyak 18 dan 15, jadi totalnya ada sekitar 33. Oke, di sini total harganya sebanyak 19.720.000. Di mana ini sudah mencakup semuanya. Bisa dilihat di sini, tidak perlu saya jelaskan, saya rasa. Ada di bagian bisa dibagi menjadi 3, yaitu mechanical, electrical, dan control automation dan sensor. Kami menggunakan PLC Mitsubishi FX5U 32MR dan juga untuk vision kamera menggunakan industrial USB kamera. Oke, selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan simulasi produk. Oleh karena itu, kita akan keluar dari sini. Oke. Baik, berikut merupakan diagram ladder daripada PLC yang sudah saya program di sini. PB start, emergency, running, conveyor. Ada sistem on di sini, lalu kemudian sebentar agak nge-lag. Oke, ada PB stop, good cake, bad cake. Oke, ini sudah saya sebentar. Oke, di sini sudah saya debug, sudah bisa lihat ya. Saya cancel. Oke, selanjutnya ke MXOPC. Di sini bisa dilihat semuanya sudah kualitasnya sudah good. Web start, emergency button, power trip, boolean 1, boolean 2, boolean 3. Ini tapi value-nya adalah boolean 0, boolean 1, boolean 2. Conveyor, running, stop, emitter, emergency lamp, pivot turn, pivot belt, curve belt. Oke. Baik, berikut merupakan overall design dan juga simulasinya. Kita bisa mulai. Oke, kita start. Bisa dilihat, emergency langsung berjalan. Sini.
Oke, jadi yang biru merupakan indikasi daripada produk yang baik. Jadi akan selalu langsung disorting di sini. Lalu yang metal merupakan contoh daripada produk yang jelek. Oke, pivot akan turn kembali, lalu akan dibawa ke belakang seperti ini. Kembali lagi kepada yang penjelasan saya di awal, bahwa ini tergantung kepada kebijakan daripada perusahaan masing-masing, di mana bisa langsung didaur ulang atau langsung di packaging. Itu merupakan kebijakan dari perusahaan masing-masing. Jadi saya akan kembalikan kepada perusahaan. Baik, saya rasa sekian dari saya. Berikut merupakan simulasinya dan merupakan presentasi dari saya pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.